Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Samsudin Syahroni, Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pendingin radiator. Nah, ini bagian part keduanya. Nah, pada part kedua kita akan membahas bagaimana cara kerja dan sirkulasi sistem pendingin radiator pada kendaraan ringan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video ini sampai selesai. Di sini ya terlihat pada gambar suatu mesin ya sistem pembakaran dalam itu bekerja berdasarkan prinsip Otto ya siklus 4 langkah menghasilkan tenaga dari pembakaran bahan bakar dan udara sehingga menghasilkan panas. Yang panas itu sebagian menjadi tenaga dan sebagian dikeluarkan melalui knalpot. Nah, selain itu juga panas tersebut diserap oleh mesin ya sehingga mempengaruhi struktur mesin ya, bentuk mesin ya jika tidak dikontrol panasnya. Nah, sehingga di dalam mesin itu dilengkapi dengan saluran air pendingin ya. Di sini ada saluran air pendingin di bagian dinding dari silinder. Di sini ada coolant-nya. Nah, jadi suatu mesin itu perlu dilengkapi dengan sistem pendingin ya untuk sebagai fungsi untuk menjaga temperatur kerja dari mesin tersebut ya untuk kisaran 80 sampai 100 derajat Celcius. Nah, tentunya ada beberapa komponen dari sistem pendingin yang perlu dilengkapi di mesin, yaitu di sini terlihat ada water pump ya, di sini ada fan, kipas radiator, ada radiatornya, di sini ada tutup radiator, di sini ada reservoir tank, di sini ada termostat. Ya, ini engine-nya, ya, engine atau mesinnya. Nah, di dalam mesin tadi kita sudah mengutarakannya tadi ada saluran dari air pendingin. Ya, jadi di sini saluran air pendinginnya nih. Ya, jadi masuk ke mesin. Oke. Nah, saat mesin bekerja, ya melakukan siklus pembakaran, maka dari itu pompa air radiator akan berputar, membuat sirkulasi air radiator ya. Dia akan mengelilingi silinder pada mesin. Ya, dia akan melakukan penyerapan panas selama mesin bekerja. Nah, di sini engine block ya, ini bagian yang dialiri oleh air radiator. Jadi di sini adalah inletnya, di sini adalah outletnya. Nah, air radiator akan menyerap panas yang dihasilkan dari mesin. Kemudian termostat akan menutup saluran sampai dengan air radiator sudah tidak lagi mampu menyerap panas dari mesin. Ya, jadi sampai dengan suhu tertentu dia termostat akan terus menutup. Ya, di sini sirkulasinya hanya ada di dalam mesin. Nah, di sini ada heater core ya. Di sini jarang digunakan di mesin-mesin atau kendaraan mobil Indonesia. Ya, ini hanya ada di kendaraan yang dengan sistem atau iklim yang ada musim dinginnya. Ya, jadi ini hanya pemanfaatan dari air yang sudah panas, air radiator yang sudah panas. Tapi di Indonesia jarang digunakan. Nah, ketika air radiator sudah tidak mampu untuk menyerap panas, maka air radiator tersebut perlu didinginkan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka termostat harus membuka, ya, membuka sirkulasi air menuju radiator. Nah, termostat ini bekerja berdasarkan
suhu ya. Jadi katupnya akan terbuka jika suhunya sudah mencapai derajat tertentu. Ya. Misalkan sudah sampai derajat 100 derajat Celcius, maka wax dalam termostat tersebut akan mengembang sehingga membuat valve itu terbuka. Nah, di sini terlihat, maka air radiator akan mengalir ke dalam radiator bagian atas, ya, upper hose. Nah, di sini di radiator, air radiator tersebut akan didinginkan, ya. Ya, ini bagian upper tank. Radiator tersebut akan didinginkan. Kemudian di sini ada tutup radiator. Nah, ya, ini terlihat suhunya panas, tekanannya tinggi seperti kita memasak air, pasti suhunya panas dan juga tekanannya tinggi. Ya, apalagi tutup radiator ini juga dilengkapi dengan dua valve, ya, pressure regulating valve, ya, dan juga vacuum regulating valve. Nah, jadi ketika tekanannya berlebih, high pressure, maka tutup radiator itu akan bekerja membuka katupnya, sehingga akan menyalurkan air radiator yang berlebih tadi menuju reservoir tank, ya, untuk ditampung sementara, seperti itu. Nah, ini kipas pendinginnya pun sudah menyala untuk membantu pendinginan. Nah, di dalam radiator air coolant tersebut, ya, air radiator tersebut didinginkan. Di bagian atas ini panas, sampai ke bawah dia akan dingin karena ada proses pendinginan, ada udara yang mengalir dibantu dengan hisapan dari air dari kipas pendingin. Ya, jadi prinsipnya adalah radiator ini mendinginkan air coolant, ya, di atas. Nah, terlihat di sini ada fin-fin sirip-sirip pendinginan supaya luas permukaan untuk pendinginan itu menjadi lebih besar. Nah, di sini, ya, terlihat luas permukaan pendinginannya semakin membesar. Jadi proses penurunan suhu air coolant tersebut menjadi lebih cepat. Nah, di bagian lower tank, kondisi air coolant, air radiator akan dalam kondisi dingin kembali, siap untuk menyerap panas dari mesin. Ya, jadi air radiator yang di bawah akan masuk kembali ke dalam mesin, seperti itu. Ya, jadi begitu cara kerja dari atau sirkulasi dari sistem pendingin radiator pada kendaraan ringan. Nah, tentunya setiap komponen yang bekerja dari sistem pendingin tersebut bekerja berdasarkan sistem, ya, jadi tidak bisa bekerja masing-masing. Jika ada satu komponen yang tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, maka sistem pendinginan tidak akan berhasil. Dan tentunya komponen tersebut juga perlu dirawat, ya, perlu dirawat. Dan perawatannya kita akan bahas di video part 3, ya, bagaimana cara merawat sistem pendingin, ya, komponen sistem pendingin. Sekian video kita kali ini, ya, pada part kedua. Mohon di like jika memang dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kalaupun tidak dapat dipahami, boleh juga di dislike. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya update tentang video terbaru dan untuk pembelajaran otomotif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.